Bray, kamu sedang mengelamun siapa, Bray? Hmm? Sedang lamun apa? Ngelamun apa? Iya. Bray. Bray, Iya, gimana, Bray? barusan saya menemukan sebuah inspirasi, Bray. Informasi apa? Tidak. Jadi ini jadi, Bray. Kamu gak akan nganggur lagi, Bray. Kita nggak mungkin nganggur lagi nih, Bray. Nah, Apa informasinya? Informasi. inspirasi, Bray. Informasi. Jadi pada lamunan saya tadi, Ya. saya tiba-tiba dibisiki, Bray. Siapa yang bisikin, Bray? Dibisiki oleh sebuah mimpi. Saya nggak tidur. Ngelamun kok. Saya nggak tidur, tapi mimpi, Bray. Oh, kamu harus. Jadi kadang saya tidur, tapi melek. Mimpi. Bingung, Bray ya? Bingung. Saya juga bingung, Bray. Jadi barusan saya dapat informasi dari segala Mimpi atau informasi. Oh, Loh, informasi. mimpi apa informasi? Dapat info, mimpi ada yang membisiki saya disuruh jualan sempolan, Bray. Biar nggak nganggur. Jadi gini, nanti konsepnya kita jualan sempolan naik motor. Di belakang motor kan di boncengnya dikasih gerobak, Bray. Setelah saya nyetir pakai sempolan motor itu, kamu tak tarik pakai tambang belakangnya. Jadi saya narik gerobak pakai sempolan, kamu tak tarik pakai tambang belakangnya. Bagus. Nanti kita akan segera mencari sumber harmonisasi bahwa jualan sempolan itu menghasilkan. Usut punya usut lagi, Bray. Usut punya usut, ada usut punya usut lagi. Iya. Di daerah Cibelok itu ada seorang sosok namanya Pak Hasan, Om Hasan, Mas Hasan. Itu katanya dia itu keluar, bukan pengusaha, pedagang. Pedagang. Pengusaha sama pedagang itu beda. Oh iya, betul, Bray. Beda. Jadi kalau pedagang itu Dagang. dagang, kalau Pengusaha pengusaha itu usaha. Oh, gitu, Jadi Bray. pengusaha sama pedagang beda. Oh, Itu ada dari sekolah ada orang jualan sempolan katanya laris manis, sehari bisa menghasilkan sampai 300 tusukan lah. oh, 300 tusukan sempolan. 300 Jadi ribu masuk apa? 300 tusuk. Oh, Dikali jualannya nanti berapa kita ulik berkali-kali. Oh, Biar- berkali-kali apa sungai? Berkali. Jadi sebuah jenis usaha yang dikerjakan seseorang yang merupakan halusinasi fragmentasi dalam segi positif itu akan menghasilkan hasil, Bray. Apalagi di masa COVID-19 ini, bagaimana caranya kita harus sigap dan tegas dalam mencari upacara diri untuk menjadikan sebuah perdagangan yang mumpuni. Ngomong apa sih, Boy? Mumpuni, Bray. Mumpuni. Mumpuni. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, itu wabarakatuh. kiai, Bro. Kiai apa? Ustazah. Oh, Ustazah. Kemarin di penjara ada, Bray. Ustazah. penjara. Yang nonton banyak banget. Oh. Dijaga oleh Babin Ini Kantipmas. bahas apa sih, Bro? Oh ini sempolan. Ya udah, nanti kita akan langsung ke rumahnya dan kita akan melihat bagaimana jualannya, bagaimana keuntungannya untuk menjadikan sebuah inspirasi bagi kita semua dalam rangka penyesatan sebuah Simbolisasi. virtualisasi dan ekonomis, Bray. Oh, Ekonomis. ekonomis. Dragon Ball, bersatulah Dragon Ball demi kekuatan di langit untuk menjadi Super Saiyan 4 agar kita menjadi semangat, kita bisa menyalakan sel. Astagfirullah, istighfar. Oke, kita lanjut. Ulik Iya. sempolan. Ayo. Oke, assalamualaikum Mas Brod dan Mbak Brod. Disinilah adalah sebuah proses pembuatan sempolan oleh Mas Hasan. Mas Hasan adalah sang pedagang sempolan. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, tapi beliau masih semangat. Nah, inilah sempolan yang akan segera dipasarkan ke lingkungan sekitar, baik lingkungan di Cibelok aslinya atau di sekitar wilayah Cibelok. Ini Mas Hasan adalah salah satu contoh pelaku kreatif di mana tidak mengandalkan sebuah pekerjaan meskipun sedang paceklik seperti ini, bahkan bisa dikatakan krisis ya Mas ya. Iya, Dalam pandemi COVID-19, Masya Allah dampaknya luar biasa. Tapi semoga ini menjadi salah satu sumber inspirasi bagi kalian semua bahwa di masa ini tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Nah, itu Mas Hasan itu yang poin utamanya nih.
barangkali ini bisa jadi inspirasi bagi kalian semua. Nah, inilah yang namanya proses ya. Proses bahwa semua tidak mungkin. Nah, ini untuk dalam penjualan satu hari itu berangkatnya jam berapa, Mas? Berangkatnya jam setengah 10 sampai jam 10 lah. Oh, mantap jiwa, ya. Proses peracikan sempolan dan tahu bulat yang dilakukan sang pelaku kreatif Mas Hasan dan istri. Semoga sekali lagi semoga ini dapat menjadi inspirasi bagi kalian yang masih nganggur, yang masih malas, yang masih menunggu, yang masih menunda, yang masih ragu-ragu dan memikirkan mau usaha apa. Barangkali sempolan bisa jadi sebuah sumber inspirasi di desa maupun di kota Anda, bahwa sesuatu yang dilakukan hasil pasti. Oke, kita akan tanya-tanya sama pemiliknya, yaitu Mas Hasan, bagaimana awal mula cikal bakal historisnya pertama kali jualan sempolan dan kesan dan pesannya. Let's go. Oke, Mas Hasan, pertama kali jualan sempolan itu kapan itu, Mas Hasan? Udah berapa lama, Mas Hasan? Kalau dagang sempolannya sih aslinya sudah lama. Cuman kemarin berhenti kerja dulu di konveksi. Oh, berarti sebelum kerja jualan sempolan ini kerja di konveksi dulu, Pak ya? Konveksi dulu ya. Tuh. Dari pekerjaan di konveksi, Bray. Tadinya di konveksi, Ya, terus memilih untuk jualan sempolan karena pengen mandiri. Ya. Kira-kira kamu punya setoran mandiri gak, Bray? Punya bro. Enggak, Bray. Enggak lah. Soalnya saya jualan sempolan juga. Makanya daripada kamu kerja montang-manting, gak ada hasil, kontrak, Iya. gak tahu kejelasannya, Iya. mending mandiri. Iya. Kayak kamu setoran di mandiri, Iya. gak tuntas-tuntas. Iya. Kita lanjut. Berarti sudah kisaran berapa lama, Pak, kira-kira, Pak? Kalau Jualan sempolan dagang ini. sempolannya ya kesininya itu hampir 1 tahun lah. 1 tahun. Itu kelilingnya daerah mana aja, Pak? Kelilingnya, Pak? Daerah Cibelok dan sekitarnya, Banjardawa, Bunjaran, pohon sekeliling Cibelok dan sekitarnya. Tapi selalu habis ya, Pak? Alhamdulillah nyampe habis. Yang namanya hasil tidak akan mungkin mengkhianati usaha, Bray. Tapi Betul. saya ngomongnya kebalik, Bray. Ya. Usaha itu tidak mungkin mengkhianati hasil. Betul sekali. Kita lanjut, Bray. Lanjut sini. Sekali lagi, Bray. Kita harus mandiri. Ya, mandi sendiri. Mandi. Ya, kamu kan restoran mandiri. Belum selesai, Bray. Itu awal mulanya punya ide jualan sempolan itu dari teman, dari sahabat, atau dari keluarga, atau memang tiba-tiba kok ingin jualan sempolan lewat mimpi atau lewat apa, Pak? Gitu, Pak. Kalau datang sempolannya itu dari keluarga, terutama dari istri. Dukungan dari istri. Keluarga Dari istri dukungan itu istri, ya. ada yang punya usaha sempolan ya, Pak? Ya, itu saudaranya ada yang jualan, jadi ya daripada kerja di konveksi katanya mandiri aja. Ya, Betul, katanya. Bray. Makanya kamu kalau nyari istri itu yang Mandiri. mandiri, terus ada historis jualan Dagang lah pengusaha. sempolan. Jadi kamu bisa sempol-sempolan, Ya. dan ketika kamu nganggur, kamu bisa. tidak dibeliin wedus, kamu bisa jualan sempolan. Sempolan, Bray. Mantap. Kita lanjut sesi selanjutnya, kita bicara masalah uang. Masalah uang. Uang apa duit, Bro? Uang. Kita harus tanya hasil dari penjualan sempolan itu berapa. Nah, ini poinnya di sini. Biar kita tahu, biar kita terbuka mata batin dan mata hatinya bagaimana hasil dari bisnis sempolan. Kita tanya sama Mas Hasan lagi. Iya, Bro. Mas, dalam satu hari itu kalau habis loh, Mas, kalau jual, tapi kan jenengan udah bilang katanya alhamdulillah sering habis ya, Pak. Namanya usaha kan, kalau kita keluar pasti ada hasil ya, Pak. Pasti. Itu
untuk total omsetnya dalam satu kali jualnya itu kisaran berapa rupiah itu Pak? Kisaran 300.000 300.000 itu dalam dibuat satu hari. rata-rata Di 300.000 ya Pak? rata-rata ya. Mohon maaf Pak, ini mau tanya-tanya lagi Pak, biar jadi sebuah inspirasi bagi kita semua yang masih nganggur, yang masih bingung dalam mencari sebuah jenis usaha, ataupun yang masih malas-malasan di rumah. Itu dalam omset 300.000 itu hasil yang diterima di luar belanja itu berapa Pak? Ya gini aja wis, belanjanya sekitar berapa Pak dalam omset 300.000 itu Pak? Belanjanya sekitar 120. Jadi bersih 180. Dalam 150. satu hari. Paling dipotong bensin 10.000 ya Pak? Cukup ya Iya, Pak? Cukup, alhamdulillah cukup. Sini Bre. Sini Bre. Kamu denger nggak Bre? Yang masih malas-malasan di rumah, kamu terutama. Iya, Bre. 180.000. Dikalikan 30 hari. 30 itu berapa Bre? 3.600.000. Kira-kira aku bingung Bray, kamu kok masih tidur-tiduran di rumah terus, tidak pernah memikirkan jenis usaha apapun itu, istri keteteran, anak kasihan. Iya. Kamu Ya, Bre. apapun jenis usaha itu harus dikembangkan, Siap, Bre. harus dijalani. Siap, Om. Ini contoh Mas Hasan, Siap. kamu Siap, Pak. mandiri dibesar-besarkan, Siap, Pak. nggak pernah tahu etika. Ya. Makanya dari ulikan sembolan ini kita dapat meraih sebuah sisi positif, bahwa yang namanya jenis usaha apapun itu kalau dijalani, kalau dilakoni, kalau dikerjakan itu pasti ada hasil. Contohnya ini seperti Mas Hasan. Mas Hasan itu menjadi sebuah suri teladan bagi kita semua untuk mengulik sebuah jenis usaha dari datangnya, dan pada dasarnya itu kita harus mampu mengembangkan jenis infilisasi dan sebuah geometri fragmentasi. Sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar. Astagfirullahaladzim. Oke, gitu aja ya Pak. Ya. Semoga usaha Pak Hasan, Mas Hasan dapat mencapai hasil yang baik, Amin. terus berkembang Amin. dan menjadikan berkah. Dan yang terutama Pak, jenengan itu menjadi sumber inspirasi kami yang masih malas-malesan. Kami nanti akan review bagaimana rasanya sembolanya Mas Hasan. Jadi tolong nanti dibuatkan ya Pak untuk direview kembali. Nanti akan kita respon, akan kita ulik bagaimana rasanya, kita review. Gitu aja ya Bro ya. Mudah-mudahan ini dapat menjadikan Sebuah imajinasi Doraemon, Nobita, Suzuka. Dari dulu Doraemon dan Nobita kecil wae Bro, gak pernah besar-besar. Ini gak ada hubungannya Bro. Selamat jalan, selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Kendir, yes. Aji Kendir, yes. Aji Kendir. Oke. Dari ulikan tadi sembolan, kita akan langsung interview bagaimana rasanya sembolanya. interview, Bang. Review. Review apa interview, Bro? Review. Salah, Bro. Maaf. Jadi kita akan interview. Review, Bambang. Review apa interview sih, Bro? Ya, I love you, kena. I love you. Kita akan interview bagaimana rasanya sembolan ini. Nendang apa Anda ya? Kita akan coba. Ya, Bro. Intinya gini, tolong. Saya nggak tahan ini, Bro. Saya mendapati ilmu banyak dari pedagang sembolan tadi Mas Hasan yang bertekad keluar dari konveksi pabriknya untuk berjualan sembolan, yang penting mandiri. Seperti kamu setoran di bank Mandiri, tidak lunas-lunas, bahkan mengajukan restruktur, tapi tidak diizinkan. Kita akan review sembolan. Coba kita akan merasakan bagaimana kenikmatan sembolan itu agar menjadi John, gue udah jempolan jong. Itu pisang buat monyet. Salah meneh. Iya, Bro. Salah meneh. Oke, kita akan merasakan sempolan ini seperti ini nih. Ini dijual harga dengan harga murah sekali nih, Bro. Ini hanya 500 perak ini, 500 perak. 500 perak. Ini tahu bulat juga 500 rupiah, tapi ada rasa-rasanya. Ini coba kalau dikalikan bawahnya tadi 250 tusuk dikali 500 rupiah, hasilnya 2 tahun berapa ya? Ya, Kita sekitar akan merasakan 5 juta lah. bagaimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Bray? Rasanya? Rasanya meliuk-liuk.
Meliuk-liuk seperti meliuk terus overlapping masuk ke dalam sasaran dan goyang-goyang. ya. Tidak ada perlawanan, Bray. Oh, Langsung gitu ya. menjadikan Lidah gol. kita Gol. gol. Ini gol. Oh, gol bola apa Tidak, gimana, Bro? tidak sia-sia saya interview sama makan sempolan ini, Bray. Meliuk-liuk, enak. Coba saya nyoba tahu bulannya ya, Bray ya. Saya nyoba tahu bulannya. Ini dijual dengan harga 500 ribu. 500 rupiah juga ini. Digoreng dadakan di Pajero. Pajero. Rasanya maknyus, Bro. Gimana, Bray? Pecah. Apanya yang pecah, Bro? Pecahkan saja gelasnya biar rapuh. Menjauh sampai jauh. Rangga, kamu jahat, Rangga. Pertama kali kita ketemu, saya nggak benci sama kamu, Rangga. Saya nggak benci. Saya cinta sama kamu, Rangga. Rangga. Ini maksudnya gimana, Bro? Tahu bulat ya, Bray? Ya, ayo. Intinya gini. Intinya untuk sekelas harga 500 rupiah itu rasanya enak. Jadi sekali lagi pada kalian semua yang masih bingung untuk menemukan di usaha apapun itu, yang pertama kali niat, Bro. Yang kedua Modal. modal sangat bisa disiasati. Oh, gitu ya, Bro. Bisa jual aset untuk beli modal. Kalau nggak ada yang bisa dijual gimana, Bro? Kamu buka toko aja. Tokonya siapa? Tokonya orang pakai linggis loh. Nyolong, Bro. Kurang ajar kamu, Bro. Oke, segini dulu konten dari kami dengan channel Aji Martabak. Aji Kentir. Ya, Aji Kentir. Semoga Bapak dan Ibu sekalian atau Mas-mas Itu dia sisinya. diambil sisi positifnya, yang Ayo. jelek buang. ya. Mudah-mudahan kami dan Irawanto dapat terus mengembangkan channel ini dan semoga para halayak senang dengan suguhan channel kami dan menjadi berkah ya, Bray. Jadi Bisa kita menghibur harus saudara-saudara. saya selalu mendoakan kepada para penonton-penonton di sini agar segera diberikan umur panjang, sehat, murah rezeki, aman terkendali, sentosa. Ada sebuah konspirasi. Berbuk. Assalamualaikum, semangat.